Pemirsa, polemik kembali lagi, sidang skors dicabut. Kita langsung saja ke Pak Bonyamin. Pak, tadi sempat disinggung, sebenarnya Bapak tuh pernah ketemu siapa Pak di suatu tempat itu, dan apa sih hasil yang didapatkan? Rasanya kok saya jadi terdakwa di sini gitu ya. Boleh dong Pak di-share dengan kita Pak. Bung Latif dulu kan pernah saya suatu acara yang agak lucu-lucu dikit, jadi tugas saya juga membuat lucu aja lah. Biar seger-seger dikit. Jadi dalam kesempatan akhirnya saya buka paspor saya lagi itu tanggal 12 Juli 2012. Kebetulan tante saya opnam di Singapura. Terus waktu itu ya saya kontak-kontakan dengan Mas Setriasa dari Tempo, karena dia juga lagi handle urusan EKTP, ketemu katanya dengan Paulus Thanos di Singapura. Paulus Thanos ini siapa? Pemborongnya dari PT Sandipala. Sandipala, oke. Ya. Nah, saya juga, wah ya saya ikut dong gitu kan. Tapi saya tahu yang dia bicarakan itu kan berbeda pasti, karena fungsinya berbeda. Dia selesai baru kemudian saya ketemu besoknya. Ya hampir seharian lah ngobrol-ngobrol gitu, karena ya dalam pengertian saya menjadi tertarik lagi karena chip KTP itu di mana sih, saya waktu itu ini chipnya di mana gitu kan, saya pengen tahu dari produsennya gitu. Ternyata kabel yang diurai di dalam kecil gitu. Jadi kalau Anda ketekuk dompet atau difotokopi sampai 4 kali putus seperti bolam. Jadi nanti card reader itu sudah tidak bisa lagi gitu. Jadi ini nampaknya kemudian ya barang yang sebenarnya KW3, istilah saya begitu. Artinya dengan uang yang begitu banyak ternyata hanya dihasilkan. Ya uang premium yang harusnya ini kualifikasinya di atas kartu kredit tapi nyatanya di bawah HTM. Jadi nampaknya ya istilah saya premium tapi kemudian dapat KW3. Tapi saya lebih semangat lagi karena apa? Berdasarkan penuturan itu dan pendalaman saya, chip KTP yang di dalam yang kabel terurai ini produknya dari Perancis sudah jadul, sudah tidak diproduksi lagi. Dan saya sebut aja bahwa ternyata paten dan mereknya ini sudah dibeli oleh, yang dalam informasi saya dibeli oleh Setia Novanto. Jadi nampaknya Setia Novanto menjadi supplier dari chip ini. Jadi kalau chip ini terpakai terus karena ada anak 17 tahun, terus kemudian ada yang rusak gara-gara tadi, nanti maka sekitar uangnya 5.000 untuk chip ini, keuntungannya 2.000. Jadi kalau pengertian saya mungkin Pak Setia Novanto nanti bukan 7 turunan, tapi sepanjang Republik nanti akan celing 2.000 masuk celengannya itu, celing itu. Jadi tambah semangat di situ. Karena saya pada saat bersamaan juga mengajukan gugatan pra peradilan untuk Bank Bali, untuk penghentian penyidikannya Setia Novanto. Tadinya kan nggak tahu ada penghentian atau tidak. Terus kemudian baru kebongkar ada penghentian, 12 tahun itu bisa ditutup. Baru setelah saya gugat, maka saya dalam urusan EKTP sekalian lah, daripada saya jadi seakan-akan terdakwa mewakili Paulus Thanos, saya jegur sekalian aja lah. Saya pengen declare menyatakan pemburu Setia Novanto gitu sekalian. Karena ketika memburu kasusnya PON juga agak kesulitan, yang kemarin juga Bank Bali kesulitan, inilah sekarang saya pengen memburu Setia Novanto. Sudah saya susun tadi di sini surat untuk permintaan pada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk melakukan sidang karena Pak Setia Novanto 3 hal. Berbohong kepada publik, itu perbuatan tercela. Tidak mendukung KPK, terus kemudian tidak mengembalikan uangnya. Dan apakah Paulus Thanos bercerita tentang kaitan nama Setia Novanto yang disebutkan tadi dalam kasus ini? Ya, rangkaian tadi kan menjadi kesebut, yang chip EKTP ini siapa sih suppliernya gitu kan. Kalau KTP ini PVC-nya ini suppliernya siapa, komputernya siapa, itu ada beberapa menyampaikan. Tapi karena ini personalisasi di Sandipala paling tidak, di dalamnya chipnya ini siapa. Nah itu tadi saya merumuskan sendiri, tapi juga keceplosan, saya pun juga keceplosan gara-gara cerita pernah ketemu Paulus Thanos, jadi diundang kemana-mana jadinya. Tapi ya enggak apa-apa lah, saya nikmati aja. Konsorsium yang ikut mengawal KTP ini ada PNRI, LEN, Sukovindo, Sandipala, dan Quadra. Kemudian yang membuat chip ini? Suppliernya, bahasanya begitu. Suppliernya adalah perusahaan yang terafiliasi, dibeli saham, dibeli paten oleh Setia Novanto. Jadi malah lebihan, jadi makanya saya kemarin pun juga kalau sampai kemudian pada posisi seperti itu, kalau saya diam aja ya kasihan. Karena nanti tidak ada istilah 7 keturunan kaya raya, tapi sepanjang Republik, sepanjang menggunakan KTP ini bisa masuk celing 2.000 gitu. Celing 2.000 ketika 17 tahun, ketika rusak begitu. Nah, itulah yang kira-kira pemahaman saya menjadikan sekalian jegur mengejar ini. Saya sebentar ke Pak Aribo, apakah dalam kaitan pengadaan ini kemudian ada pimpinan DPR yang disebutkan namanya tadi itu memang ikut cawe-cawe untuk penentuan vendornya? Itu bagian saya aja lah.
Bagian saya aja. Kliennya Bapak ini dulu. Ya. Tentu di dalam dakwaan sebenarnya kalau dicermati sudah tergambar. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas ini Zainal. tadi, ya Bang Mas Zainal, bahwa sebenarnya peran-peran itu sudah tergambar. Tinggal dipersilakan KPK lah untuk memfollow up. Saya kira begitu. Jadi memang ada pembicaraan sebelumnya, apakah sampai, itu kan klaster pengadaan. Ya, ya. Apakah ada kaitannya ketika penganggaran untuk kemudian ada janji bahwa nanti suatu saat vendornya akan ke orang yang menjanjikan anggaran dinaikkan? Tidak langsung kepada Pak Irman maupun Pak Sugiharto, tetapi ada orang-orang lain atau pihak-pihak lain yang menjadi pihak-pihak yang di tengah ini untuk sampai informasi-informasi itu sampai kepada klien saya. Oke, menguatkan Boleh, keterlibatan saya itu Bung Boy. Jadi Pak Setia Novanto ini selalu menyatakan tidak ngomong tidak terlibat, Ya. bahkan tidak kenal segala Ya. macam gitu. Tapi saya juga sudah dapat informasi tambahan bahwa sebenarnya ada pertemuan sampai 3 kali. Dan saya yakin nanti dari KPK, Mas Oke. Febri juga saya punya informasi ada fotonya begitu sebenarnya. Baik. Dan itu saya yakin nanti kenapa itu istilahnya satu hal yang harus kita cermati. Setia Novanto itu di halaman berapa? Ini kan halaman pertama, bukan Baik. halaman belakang-belakang. Itu Masih banyak bersama-sama. halaman-halaman Kita mengapresiasi kepada KPK Ya. sampai pada posisi menyebut itu. Baik. Dalam pengertian beberapa hal tadi, saya ingin menambahkan informasi. Dan dulu sebenarnya periode yang lalu sudah saya berikan informasi pada Pak Zulkarnain. Informasi ini dan nampaknya juga berusaha menemui Pak Paulus Thanos. Kalau tidak bisa menemui Pak Paulus Thanos, saya dianggap mewakili nanti malah. Baik, oke. Terima kasih. Sebelum ke KPK, kita dengarkan dulu bagaimana jawaban Setia Novanto atas tudingan bahwa terlibat dalam kasus iktp. Nah di situ Pak disebutkan juga bahwa Bapak itu diatur oleh Najarudin sama Andi katanya. Iya. Ada pertemuan dengan Mas Anas gitu. Itu gimana kira-kira? Ini nih yang jadi persoalan buat saya ini. Saya ini terus terang nggak tahu situasi Anas tuh, kalau saya lihat di media itu kan yang diutarakan pada saat 3-4 tahun yang lalu ya. Iya. Dan mereka mengeluarkan surat seolah saya terima fee, seolah saya terima uang gitu. Nah, saya itu pertemuan atau kesepakatan dengan Nasaruddin maupun Anas itu nggak pernah membicarakan mengenai iktp, apalagi menerima uang gitu. Oke. Jadi ini saya dengan sumpah bahwa saya tidak pernah menerima uang iktp. Oke. Gitu. Jadi tidak pernah menerima uang iktp Pak ya? Nggak pernah. Tapi di situ dikatakan bahwa Bapak akan Ya. menerima dari 11% dari 2,9 triliun itu sekitar berapa? Justru itu saya nggak ngerti yang namanya akan, saya nggak tahu. Oke. Rapat nggak pernah, akan nggak pernah, menerima nggak pernah gitu. Oke. Jadi ini yang mudah-mudahan lah, saya yakin pihak-pihak juga saudara Anas ataupun yang lain pasti keberatan. Baik, oke. Ini dia. Saya ke Bung Febri. Di dakwaan menerima sekitar 500, ya? 574 juta. Miliar, sorry. Saat ini kami tentu tidak bisa bicara spesifik nama A, B, C atau D, Ya. karena dalam konteks dakwaan ini adalah dakwaan terhadap 2 orang. Jadi 2 orang terdakwa dan diduga bersama-sama dengan pihak lain. Nah di dakwaan kita sudah uraikan yang bersama-sama itu siapa, jumlahnya sekitar 6 orang. Yang diduga menikmati aliran dana atau yang diperkaya dalam konteks perkara iktp ini karena kita menggunakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu siapa dan berapa jumlahnya. Ada terdakwa di sana diduga diperkaya dan juga ada sejumlah nama orang dengan berbagai level jabatan di sana dan juga ada sejumlah korporasi di sana. Itulah nanti yang akan kita uraikan dan kita buktikan satu persatu, tapi dalam konteks dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto. Secara paralel, KPK juga melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta persidangan. Misalnya yang perlu kita dalami lebih lanjut, apakah ada konsistensi keterangan dari saksi-saksi di proses penyidikan sampai pada proses persidangan nanti. Nah itu perlu kita pantau. KPK selama ini menggunakan strategi-strategi seperti itu. Dulu kita menunggu sampai putusan, namun dalam perkembangannya kita lebih mendasarkan pada kecukupan bukti yang kuat tentu saja untuk bisa masuk pada orang-orang yang lain atau kebutuhan pengembangan perkara.
Karena kami dari awal memang mengkonstruksikan dari hasil penyidikan, kasus yang sangat besar ini tidak mungkin dilakukan hanya oleh 2 orang saja, tetapi bersama-sama dengan pihak lain. Indikasi itulah yang akan kita buktikan, uraikan, klarifikasi dari setiap hari persidangan yang semoga nanti disetujui oleh hakim, dilakukan 2 kali 1 minggu, karena begitu banyak saksi yang harus diperiksa, begitu banyak bukti yang harus ditelaah di persidangan yang terbuka untuk umum. Berarti seperti kata Bung Boy tadi, ini baru halaman pertama. Masih ada halaman-halaman berikut lagi ya nantinya, Ini baru langkah pertama. langkah pertama. Saya ke Bung Roy dulu. Bung Latif, ya. bentar. Menanggapi tadi, Ya. itu kan katanya tidak pernah pertemuan, tidak kenal. Itu tidak. ada 3 pertemuan. Jadi sudahlah sekarang Pak Setia Novanto meletakkan jabatan karena secara moral dan secara politik sudah tidak layak jadi ketua DPR. Oke. Ada fotonya, ada apa, udahlah kalau dan juga kalau dilacak sampai Perancis nanti ketahuan terafiliasi. Jadi mulai malam ini sebenarnya saya mendorong Pak Ketua itu, sang ketua itu meletakkan jabatan mulai besok. Udah mengundurkan diri aja lah. Itu Baik. himbauan saya malam ini. Baik, mudah-mudahan didengar ya. Saya ke Bung Roy. Bung Roy, kalau kita lihat nama-namanya itu, umumnya adalah Banggar, kemudian pimpinan komisi, pimpinan fraksi, itu yang nama-nama mendapatkan bagian-bagian terbesar. Apakah dalam proses penganggaran itu memang orang-orang tersebut memiliki peran yang sangat besar? Ya, kalau kita melihat proses penganggaran di DPR dan juga melihat pola kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR ya di kasus-kasus yang sebelumnya, itu memang peran dari anggota dewan baik di komisi maupun di badan anggaran ya itu punya peran yang atau potensi peran yang kuat untuk bisa mempengaruhi sebuah alokasi anggaran. Nah, kalau kita lihat dari kasus misalnya yang pernah muncul di tahun 2011 juga gitu ya, itu DPID dan sebagainya itu kan bagaimana anggaran itu dibagi-bagi gitu ya, lalu kemudian diserahkan ke daerah, tapi sebelum diserahkan ada dugaan fee yang besar di situ. Oke. Dan sebetulnya kalau melihat dari apa yang ada hari ini, sejak ada koalisi LSM melakukan berperkara di MK lalu diputuskan tentang bagaimana mengamputasi peran Banggar, sebetulnya putusan MK itu juga sebetulnya belum sepenuhnya bisa mengamputasi peran Banggar di dalam mempengaruhi anggaran. Baik, ketika peraturan pemerintah diputuskan di masa Pak SBY waktu itu untuk membuat KTP berbasis NIK, lalu kemudian masuk ke DPR, apakah ketika pemerintah memasukkan usulan itu sudah ada ancar-ancar angka yang mereka minta? Secara normalnya ya dalam proses penganggaran kita kan begini. Pertama pemerintah menyusun dulu draft RKP ya, rancangan kerja pemerintah yang berisi program-program prioritas. Lalu kemudian draft itu dibahas bersama DPR ya, dengan komisi dan juga dengan Banggar untuk melihat kira-kira secara kacamata, secara makro APBN kita cukup enggak gitu. Lalu itu diserahkan kembali pemerintah, lalu kemudian ditetapkan sebagai program dalam bentuk Perpres tentang RKP. RKP inilah menjadi landasan untuk menyusun anggaran. Walaupun di dalam RKP sendiri sudah ada yang namanya pagu indikatif, Mas. Jadi rancangan anggaran itu sudah ada di dalam juga RKP. Ya. Walaupun nanti di dalam proses pembahasan dengan komisi dan Banggar adalah untuk bagaimana menjadikan dari pagu indikatif menjadi pagu tetap dan menjadi pagu alokatif, menjadi alokatif. Kalau dia sudah menjadi alokatif, itu tinggal dieksekusi. Baik, jadi ketika pagu indikatif masuk ke DPR itu belum berbicara tentang uang. Belum ada uang yang beredar di sana. Kalau sudah prosesnya menyerahkan nota keuangan, itu sudah proses mulai membahas anggaran. Jadi ada kemungkinan ketika Mas Budiman ini ikut pembicaraan di awal itu memang belum bicara duit, jadi memang dia nggak tahu soal duit. Bisa aja seperti itu dalam proses penganggaran kita? Ya kalau tadi itu alurnya ya, siklusnya. Soal adanya adanya upaya untuk meloloskan sebuah nama program, sebuah nama proyek lalu diikuti dengan anggaran, itu
Itu bisa terjadi di proses perencanaan ataupun juga di anggaran. Baik. Sebab begini, ini nggak bisa putus sebetulnya. Ini satu proses di mana yang memang dari perencanaan sampai pada anggaran, lalu kemudian pengadaan, lalu pertanggungjawaban. Ini satu siklus anggaran yang tidak putus. Kalau proses korupsi hanya terjadi di pengadaan, mungkin nilainya tidak akan sebesar ini. Gitu. Kalau kita lihat nilainya emang ini, aduh luar biasa, miris banget itu. Baik. Oke, saya ke Mas Budiman. Mas Budiman, waktu itu pagu indikatif yang diajukan pemerintah Anda masih ingat nggak ketika pembicaraan awal itu? Kita ketika berbicara soal di Komisi 2 ya, Ya. kita nggak bicara di badan anggaran. Kalau tadi Pak Roy berbicara soal itu ya, ada perencanaan, penganggaran, pengadaan. Bagaimana suatu program itu berindikasi korupsi, kolusi dan ada kong kaling kong. Sebenarnya kami sebagai anggota DPR kan punya kuasa atas anggaran, itu konstitusional. Ya, kami punya hak budgeting, itu konstitusional. Memasukkan sebuah program itu sebenarnya kan inisiatif dari pemerintah. Suatu proses untuk membuat itu terjadi, itu adalah hak konstitusional DPR. Persoalannya sesuatu disebut koruptif ketika diindikasikan bahwa si DPR membawa kepentingannya. Membawa kepentingan dalam konteks ini menambah anggaran menjadi lebih besar. Menambah anggaran lebih besar, markup, ya. Membuat item-item tambahan yang sebenarnya nggak perlu. Bahkan pada waktu periode kami dulu, itu kan kami masih dimungkinkan untuk membahas anggaran sampai apa namanya? MD3. Satuan 3. Satuan 3. Satuan 3. Sorry. MK tadi kemudian membatalkan ya. Pada waktu itu masih. Sehingga di kerja komisi adalah ketika diskusi dengan pemerintah di dalam ruang sidang, dulu ada masa konsinyering. Oke. Ada masa konsinyering. Konsinyering biasanya 3 hari di luar DPR tapi di sebuah rapat resmi. Di mana rapat dengan dokumen sangat tebal 1 meter ya, dengan mitra-mitra kami Kementerian Dalam Negeri, BPN segala macam sampai satuan 3. Biasanya orang-orang komisi yang betah dalam tanda kutip masuk ke detail satuan 3 adalah anggota komisi yang juga aktif di badan anggaran. Yang mengharapkan komisi lah gitu ya, anggota komisi yang mengharapkan. Karena itu keahliannya, karena keahlian teknis mereka. Anggota komisi yang mereka badan anggaran adalah mereka bisa membahas sampai satuan 3 itu dengan penguasaan materi yang nggak kalah hebatnya dengan si eksekutif. Sementara bagi yang bukan, karena pada waktu saya bukan badan anggaran, saya badan musyawarah. Yang disebut DPR kecil, tapi lebih pada keputusan-keputusan politik apa di DPR. Itu memang keputusan anggaran. Sehingga yang lebih detail tahu tentang satuan 3 adalah mereka yang ada di badan anggaran. Nongolnya di mana itu, tiba-tiba muncul dalam program pemerintah, kemudian bisa bersepakat di item-item tertentu. Mereka paham sampai di situ. Tentu saja mereka paham. Bagi kami, saya yang bukan anggota badan anggaran, ya melihat itu sebagai suatu proses yang kita anggap business as usual. Karenanya, apakah ada celah korupsi? Setiap orang yang punya kuasa atas anggaran, pasti ada. Apa eksekutif atau legislatif, pasti ada. Persoalannya kan belum tentu korup. Untuk mengetahuinya harus diselidiki dong. Harus selidiki. Ketika produknya dalam penganggaran, dalam pengadaan ternyata ada markup, apa yang menjadi tujuan dan cita-citanya terbengkalai, tidak sampai tujuan, ada yang nggak beres, baru di situ orang bisa ngelihat. Kita hanya bisa melakukan apakah satu itu korup atau tidak ketika kita lihat end produknya, produk akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi rancangan awal. Baru di situ adalah bisa diselidiki korupsinya. Interupsi boleh? Boleh. Jadi ada clue gini Mas Budiman, jadi ada 3 item, ada penambahan dana reses, ada penambahan dana kunjungan ke luar negeri, kalau tidak salah ke Hong Kong sama Eropa. Yang ketiga adalah THR. Mudah-mudahan Mas Budiman tidak menyangkut 3 hal itu. Ada clue-nya di situ. Permintaan untuk mengeloloskan anggaran ini? Iya, ada pembiayaan selama proses itu, ada 3 item itu. Penambahan dana reses, yang tadinya sudah resmi reses misalnya 20 juta, tiba-tiba jadi 50 atau 40 itu ada susupan itu. Terus kemudian THR. Yang ada 1-2 orang yang ngambilnya itu di tempat-tempat lucu di toilet misalnya gitu. Yang ketiga adalah berkaitan dengan tambahan pembiayaan kunjungan ke luar negeri yang agak fasilitasnya mewah gitu. Jadi
Boleh, Ya, boleh. Tapi Ya. yang kedua dulu, bahwa proses ini adalah sudah kedua. Sebelumnya Pak Setia Novanto sama Andi Agustinus itu sudah ada proyek sebelumnya yang sudah dimainkan juga di kementerian yang sama. Jadi ini sudah kedua. Ya. Silakan Mas Budiman. Silakan Mas Budiman. Makasih, ini malah saya dapat insight baru. Bahwa ternyata itu bisa menyelundup lewat semua pori-pori kita. Ya kan? Sampai pada akhirnya pun ketika kasus ini mencuat, saya sampai tanya ex-staff saya, ex-staff ahli saya, yang sekarang udah gak bersama saya lagi 2 orang. Saya tanya, kamu pernah nerima nggak mengatasnamakan untuk saya dari ini? Tidak, oke. Sampai istri saya pun saya tanya sampai dia tersinggung. Kamu tuh ngapain nanya-nanya saya? Oke. Enggak, saya ingin memastikan bahwa ini jangan sampai ada menyelundup lain. Tapi bahwa ini saya dapat informasi baru, insight. Baik. Satu, kunjungan keluar negeri. Saya kebetulan tidak ikut kunjungan untuk IKTP keluar negeri. Saya nggak ikut. Kunjungan kerja uji petik, yes. Saya ke Padang. Tapi itu awal-awal 2009-2010 saya lupa. Ya, kunjungan THR? Nggak ingat. THR. Saya lupa. Baik. Berapa? Tapi kalau kunjungan reses ya. Kalau nggak ada di data. Kunjungan reses DPR. Kalau nggak ada di data KPK aman berarti. Reses yang kemudian itu sudah ada dananya kan 20 juta atau berapa atau 15 atau 5 lah. Reses Selama proses penyusunan ini kan ada reses di antara sela-sela itu. Nah itu ada penyelundupan biasanya penambahan. bukan biasa, selalu kalau reses, dana reses itu langsung masuk ke ATM. Ya. Tidak cash, masuk ke ATM. Penambahannya tidak dihitung. Nggak perhatikan. Begini, saya menganggap bahwa segala sesuatu yang dikirim ke ATM kita resmi dari sekretariat DPR berarti sah. Legitimate. Oke, legitimate. Baik. Karena itu kita udah tatip DPR mengatakan begitu, itu legitimate. Bahwa misalnya ada penyelundupan, itu suatu soal yang lain. Tapi saya berasumsi, bukan berasumsi, dia adalah suatu keyakinan, sejauh dia lewat ATM anggota DPR, legitimate. Jika itu kemudian dimungkinkan ada kejahatan, betapa rapuhnya sistem kita. Oke. Ya, Bung Jainal nggak ada orang berani jadi DPR. Nggak ada orang jadi DPR. tapi tahan dulu sebentar Kita tahan sebentar Bung Zainal. Baiklah, pemirsa semakin seru nih pembicaraan kita. Cuman kita harus break sejenak. Sidang Diskurs.